Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube saya. Pada video kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan tentang seputar turbo healer ya. Nah, beberapa pertanyaan yang sudah masuk di kolom komentar yang kebetulan sudah saya jawab juga di kolom komentar tersebut. Dan di sini nanti saya akan bahas beberapa pertanyaan-pertanyaan tersebut supaya teman-teman jadi lebih paham dan lebih bisa menggunakan turbo healer secara optimal. Oke, nah langsung saja. Ada beberapa pertanyaan yang sudah saya rangkum jadi satu, yang ini nanti akan saya bahas satu persatu ya. Oke. Nah, untuk turbo healer sendiri itu ada bagian-bagiannya seperti ini ya. Nah, ini ada bagian grip berwarna merah, kemudian ini ada bagian mouth paste atau untuk menghisap ya, nanti yang kita tempelkan pada mulut kita. Di sini ada indikator jumlah dosis yang tersisa ya. Ini ada yang berwarna merah, ada yang putih. Kita lihat yang sini, yang berwarna putih. Ini adalah dosisnya. Ini kebetulan saya menggunakan peragai yang dia transparan, jadi teman-teman bisa melihat di sini ada indikator jumlah dosisnya, ada 120, kemudian 100, terusnya muter ya sampai ke sini yang berwarna merah. Nah, itu seperti itu. Nah, ini bisa kita putar juga, tapi tidak ada tidak masalah ya. Ini tidak berfungsi, maksudnya tidak berpengaruh ke dosis obatnya. Untuk diputar aja nggak masalah, bebas. Justru yang akan berpengaruh nanti adalah di grip yang berwarna merah ini. Itu seperti itu. Nah, untuk penggunaannya, apakah digunakan rutin setiap hari atau tidak? Iya, jelas. Untuk penggunaannya digunakan rutin setiap hari sesuai dengan anjuran dari dokter. Ya, ingat, untuk penggunaannya harus sesuai dengan anjuran dari dokter. Tidak boleh digunakan secara sembarangan karena ini adalah obat, termasuk obat keras ya. Jadi harus digunakan sesuai dengan anjuran dari dokter. Apabila dokter menggunakan 2 kali sehari, ya kita gunakan 2 kali sehari. Jangan kita lebihkan jadi 3 kali sehari, nggak boleh. Misal digunakan 2 kali sehari 1 dosis, ya kita gunakan 1 dosis, tidak boleh 2 dosis. Itu seperti itu. Kemudian untuk penggunaannya rutin setiap hari ya, sesuai dengan anjuran dokter. Dan saya sarankan untuk kontrol setiap bulan. Jadi setelah obatnya habis atau hampir habis, disarankan teman-teman untuk kontrol lagi ke dokter untuk terapi selanjutnya, apakah masih menggunakan alat ini atau akan diganti dengan terapi yang lain sesuai dengan kondisi pasien atau kondisi teman-teman pada saat kontrol berikutnya. Itu seperti itu. Untuk penggunaannya, kenapa sih kita harus berkumur-kumur ya? Nah, sebenarnya bentuknya obat ini adalah berbentuk serbuk halus. Saat kita menghirup, kita tidak bisa memastikan apakah obat ini terhirup semua ya. Pasti nanti akan ada yang tersisa yang akan menempel di rongga mulut kita. Nah, itu seperti itu. Jadi serbuk obat ini sebenarnya kalau misalnya kita tidak membersihkan di area rongga mulut kita setelah kita menggunakan, itu dapat menyebabkan sariawan. Makanya disarankan setelah penggunaan obat ini untuk kumur-kumur. Nah, kumur-kumurnya itu bisa menggunakan air mateng maupun air mentah, bebas. Nah, untuk kumur-kumur sendiri apakah harus ditelan atau tidak ditelan? Bebas ya teman-teman. Apabila teman-teman menggunakan air matang ya silahkan kalau mau ditelan. Tapi kalau teman-teman menggunakan air mentah ya jangan ditelan ya, dibuang saja nggak apa-apa. Jadi sesuaikan aja, mau ditelan boleh, tidak ya juga masalah, bebas. Yang penting ketika kalau misalnya kita menggunakan air matang mau ditelan boleh, tidak ya nggak apa-apa. Tapi kalau kita menggunakan air mentah ya jangan ditelan ya, tetap dibuang saja. Itu seperti itu. Oke. Kemudian, nah ada suara ya. Saat kita menggunakan ini, pasti ketika kita kocok itu ada suaranya. Dengar ya, seperti itu suaranya. Itu sebenarnya bukan suara dari obatnya, tapi suara dari pengawet yang ada di dalam alat ini. Nah, itu seperti itu. Jadi, alat ini sebenarnya ada pengawetnya yang berfungsi untuk mencegah supaya obat yang ada di dalam sini atau serbuknya itu dia tidak lembab atau tidak lengket. Nah, seperti itu. Makanya dikasih pengawet yang berfungsi untuk mencegah terjadinya lembab pada alat ini. Seperti itu. Jadi jangan khawatir ketika teman-teman sudah habis atau sudah sampai angka merah, berwarna merah, ketika dikocok masih ada, itu sebenarnya bukan obatnya, tapi itu hanya adalah pengawet atau pengeringnya ya. Itu seperti itu. Oke, beberapa pertanyaan sudah saya jawab. Itu saja. Semoga bisa membantu dari teman-teman yang masih bingung biar lebih paham untuk bagaimana cara penggunaannya, termasuk pengelolaannya ya. Itu seperti itu biar teman-teman nggak pada bingung semua. Terima kasih. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.